Jika mengenang kembali pengalaman itu, jantung Sisil selalu berdegup lebih kencang, guys. Rasa takut yang pernah ia alami seolah kembali hidup di dalam pikirannya. Asal kalian tahu, guys, bisa selamat saja rasanya sudah sebuah anugerah. Semua itu terjadi saat Sisil bekerja di sebuah rumah makan kecil di daerah Surabaya. Pada awalnya, rumah makan itu selalu ramai oleh pelanggan. Setiap harinya, meja-meja penuh dengan orang yang datang untuk menikmati hidangan khas yang mereka sajikan. Namun, guys, entah bagaimana, semuanya mulai berubah. Tanpa peringatan, rumah makan itu mulai sepi, guys. Seperti kehilangan magnet yang biasanya menarik para pelanggan. Keadaan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak terlihat telah mengusir semua orang, guys. Keanehan tidak berhenti sampai di situ. Sisil mulai menyadari bahwa nasi di dapur lebih cepat basi daripada biasanya. Bahkan sayuran yang seharusnya seger membusuk hanya dalam semalam, guys. Dan yang paling aneh, setiap malam Sisil mencium aroma kemenyan yang begitu menyengat. Meskipun tidak pernah ada yang menyalakan apapun di dapur, guys. Ada sesuatu yang tidak beres ini, pikir Sisil, guys. Rumah makan itu seperti terperangkap dalam sesuatu yang tidak kasat mata. Mungkin santet, guys. Mungkin juga hal gaib lainnya. Situasi makin parah. Rumah makan yang dulu rame sekarang hampir bangkrut, guys. Sisil bisa mengingat dengan jelas bagaimana rumah makan itu mulai kehilangan karyawan satu persatu. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, dari 10 orang karyawan, hanya dia saja yang tersisa, guys. Sisil bertahan karena dia merasa bertanggung jawab. Dan Bu Rokaya, pemilik rumah makan itu, guys, mempercayainya lebih dari siapapun. Mungkin karena Sisil telah bekerja di sana lebih dari 10 tahun. Suatu hari, Bu Rokaya datang dengan wajah yang tampak sangat lelah, guys. Sisil, sekarang tinggal kamu saja yang masih bekerja di sini. Ibu nggak mampu bayar karyawan lain, Sil. Mereka semua sudah ibu berhentikan karena warung kita semakin sepi. Kamu sendiri tahu kan, keadaan ini semakin parah, ujar Bu Rokaya. Suaranya serak penuh kepasrahan, guys. Mendengar itu, guys, Sisil merasa terpanggil untuk memberikan semangat. Ibu, tenang saja. Ini cuma cobaan sementara, Bu. Nanti pelanggan akan kembali lagi dan warung kita akan ramai, katanya dengan optimis yang sedikit dipaksakan, guys. Dia tidak ingin melihat Bu Rokaya menyerah. Namun, guys, di balik semua itu, Sisil pun tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin membebani pikirannya. Tapi, Bu, kenapa ya kok tiba-tiba begini? Sebelumnya kan ramai terus. Kita nggak ada saingan di sini loh, katanya dengan wajah bingung, guys. Kayaknya ada yang menutupi warung kita, Sil, jawab Bu Rokaya dengan singkat, namun penuh makna, guys. Sisil kaget mendengar kata-kata itu. Rasanya tidak mungkin seseorang tega melakukan hal seperti itu kepada Bu Rokaya, seorang yang dikenal baik hati dan ramah itu, guys. Masa sih, Bu? Ada yang sampai sebegitunya sama ibu? Tanya Sisil, masih tidak percaya, guys. Namun Bu Rokaya hanya menggeleng pelan, tidak ingin memperpanjang pembicaraan itu. Dia kemudian pamit pulang, guys.
meninggalkan Sisil dengan segudang pertanyaan yang belum terjawab. "Besok ibu nggak kesini, Sisil. Ibu mau cari obat dulu. Oh ya, besok kamu buka lebih pagi ya. Karena sekarang kamu sendirian. Pekerjaanmu pasti lebih banyak," ucap Bu Rokaya sebelum pergi, guys. Suaranya itu terdengar sangat lelah, guys. Sisil hanya mengangguk, berusaha menyimpan semua yang baru saja dia dengar. Perlu kalian tahu, guys, selain bekerja, Sisil juga tinggal di rumah makan itu. Bu Rokaya memang menyediakan tempat tinggal untuk karyawannya, supaya mereka tidak perlu bolak-balik pulang setiap hari. Itu sih dulu, guys, ketika semuanya masih baik-baik saja. Sebenarnya dulu itu bekerja di rumah makan ini enak banget. Bu Rokaya itu orangnya baik. Makan sudah pasti dapat, tempat tinggal juga disediakan, gajinya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi siapa sangka, guys, semua berubah menjadi begini. Sisil pun menatap kosong, memikirkan perubahan drastis yang menimpa mereka, guys. Setelah kepergian Bu Rokaya waktu itu, suasana rumah makan menjadi semakin sepi. Sisil masih ingat dengan jelas bagaimana ketidakpastian mulai terasa. Seperti rumah makan yang ditinggalkan begitu saja tanpa kehidupan, guys. Tidak ada kabar atau tanda-tanda bahwa Bu Rokaya akan kembali. Hari demi hari berlalu dan seolah-olah semua semakin merosot dalam kehampaan, guys. Keadaan rumah makan semakin tidak menentu. Bahan-bahan yang tadinya segar mulai membusuk. Tidak ada yang bisa dipakai lagi, guys. Setiap kali Sisil mencoba menyelamatkan beberapa, rasanya mulai sia-sia, guys. Lama-kelamaan, Sisil pun semakin jarang membuka rumah makan itu. Dalam seminggu, dia hanya membuka beberapa kali. Itu pun dengan menu seadanya, guys. Situasinya semakin terasa janggal. Biasanya, tukang parkir yang selalu setia berada di depan warung kini sudah tidak terlihat lagi, guys. Rumah makan menjadi sunyi, walaupun jalanan masih ramai dengan orang yang berlalu lalang, guys. Sisil lebih sering duduk di depan rumah makan, menatap kosong, berharap ada pelanggan yang datang, guys. Setiap kali dia buka pukul 9 pagi dan tutup sekitar 10 malam, tidak ada seorang pun yang datang untuk makan, guys. Rasanya seperti ada dinding yang tidak kasat mata yang memisahkan tempat itu dari keramaian di luar. Dalam kurun waktu 10 hari, hanya ada 4 orang yang mampir, guys. Itu pun hanya untuk lihat-lihat, bukan untuk makan. Semua itu membuat Sisil semakin yakin bahwa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak terlihat yang menghantui rumah makan itu, guys. Sebelum kejadian ini, rumah makan tersebut adalah tempat yang paling ramai di daerah itu. Hingga akhirnya, malam yang tidak pernah Sisil lupakan pun tiba. Saat itu, sekitar pukul 8 malam, guys. Sisil sedang duduk di kursi depan rumah makan, mencoba mengisi waktu dengan memperhatikan jalan di seberang. Tanpa disengaja, pandangannya tertuju pada seorang pengemis yang duduk diam di seberang jalan, tepat di depan rumah makan itu, guys. Tatapan pengemis itu sangat aneh. Matanya terus menatap tajam ke arah rumah makan, guys. Seakan-akan dia melihat sesuatu yang Sisil sendiri tidak bisa lihat, guys. Sesekali pengemis itu melotot dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seolah-olah dia sedang menyaksikan sesuatu yang menyeramkan, guys. Karena rasa kasihan yang tiba-tiba muncul, Sisil memutuskan untuk menghampiri pengemis itu. Dia mengambil sebungkus nasi
yang sudah disiapkan di dapur. Dan dengan langkah hati-hati, guys, dia menyeberang jalan. Sesampainya di depan pengemis itu, Sisil duduk di sampingnya dan menyerahkan bungkusan nasi tersebut. "Ini, Pak, silakan dimakan," kata Sisil dengan ramah, guys, berharap bisa sedikit meringankan beban pengemis itu. Pengemis itu pun menerima bungkusan nasi dengan senyum yang aneh. Namun yang membuat bulu kuduk Sisil merinding, guys, adalah apa yang terjadi setelahnya. Setelah menerima bungkusan itu, guys, pengemis tersebut menatapnya dan berkata dengan suara serak yang membuat jantung Sisil berdegup kencang, guys. "Warung ini penuh dengan jin." Gitu ucapan pengemis itu, guys. Kata-kata itu seperti menghantam Sisil langsung ke dalam hatinya, guys. "Hah? Maksudnya gimana ya, Pak?" tanya Sisil kaget dan bingung, guys. Tapi bukannya menjawab, pengemis itu malah membuka bungkusan nasi yang baru saja diberikan oleh Sisil. Saat pengemis itu membuka bungkusan tersebut, guys, Sisil melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di dalam bungkusan itu bukan nasi yang terlihat, guys, melainkan bangkai tikus yang besar, basah dan kotor, guys. Bangkai itu tergeletak di dalam bungkusannya, guys. Jantung Sisil langsung berdegup kencang, guys. Seluruh tubuhnya membeku. Dia tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Tanpa berpikir panjang, Sisil lalu berlari ke dalam rumah makan. Kakinya bergerak cepat, guys, seolah-olah tidak mampu menahan rasa takut yang membara. Sesampainya di rumah makan, Sisil berlari ke kamar mandi. Rasa mual tidak tertahankan membuatnya mutah-mutah, guys, tanpa henti. Semua yang baru saja dilihatnya masih terngiang-ngiang di kepalanya, guys, menghantui pikirannya. Namun yang lebih menakutkan adalah perasaan aneh yang tidak kunjung hilang. Seolah-olah ada sesuatu yang terus mengintai, guys, mengikuti setiap langkah Sisil di rumah makan itu. Meskipun dia berusaha mengabaikan, ketakutan itu tetap ada dan menghantuinya, guys. Tiba-tiba Sisil mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Setelah mendengarnya lebih jelas dan memperhatikan, ternyata suara itu berasal dari Bu Rokaya yang datang dengan langkah yang sangat tergesa-gesa, guys. Bu Rokaya muncul di ambang pintu sambil menggenggam bungkusan kain berwarna hitam di tangan kanan. Sementara tangan kirinya memegang seekor ayam hitam yang tampak gelisah, guys. "Sudah, tutup warungnya, Sil," ucapnya singkat, guys, sambil terus melangkah menuju dapur. Dia lalu duduk di salah satu kursi di sana dengan ekspresi yang serius, guys, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Sisil yang melihat situasi tersebut merasa bingung, guys. Tapi tanpa bertanya lebih jauh, dia segera menutup rumah makan itu, guys. Perasaan aneh menyelimuti hati Sisil, terlebih ketika dia menyadari bahwa pengemis yang tadi itu tiba-tiba sudah menghilang tanpa jejak, guys. Setelah memastikan semua pintu tertutup rapat, Sisil kembali mendekati Bu Rokaya yang tampak sudah menunggu dan gelisah, guys. "Tolong pegangin ayam ini," ucapnya tiba-tiba, mengalihkan perhatian Sisil. Tanpa membantah, guys, Sisil langsung memegang ayam hitam itu. Bu Rokaya kemudian menyembelih ayam tersebut dengan cara yang sudah biasa dia lakukan. Namun, guys, ada yang membuat bulu kuduk Sisil berdiri. Darah ayam itu lah kok dikumpulkan dan dituangkan ke dalam gelas yang tampaknya sudah disiapkan sebelumnya, guys. Lalu Bu Rokaya memegang gelas itu. Tidak lama kemudian, dia langsung meminum darah tersebut dengan cepat, guys.
seperti seorang yang sedang kehausan. Sisil merasa perasaannya campur aduk, guys. Tetapi dia berusaha untuk tetap tenang dan memperhatikan setiap pergerakan Bu Rokaya. Apa yang dilakukan Bu Rokaya malam itu, guys, benar-benar di luar nalar. Bahkan di luar imajinasi Sisil, guys. Selain minum darah, Bu Rokaya juga mengunyah bunga melati. Lalu dia menaburkan garam di seluruh bagian warung, seakan-akan sedang melakukan sebuah ritual yang tidak biasa, guys. Setelah selesai dengan semua aktivitasnya, Bu Rokaya mendekat ke arah Sisil. Dia memberikan segenggam bunga melati yang harum, lengkap dengan beberapa benda asing yang tidak dikenali oleh Sisil, guys. Mulai besok, setiap pagi kamu bikin segelas kopi pahit dan segelas air gula ya. Letakkan 2 gelas itu di sudut warung ini. Dan kalau menjelang maghrib, tutup saja warungnya. Nanti buka lagi jam 8 malam ya. Kalau sudah jam 10 malam, kamu tutup seperti biasa. Bu Rokaya melanjutkan instruksinya, guys. Setiap pagi, campurkan potongan bunga melati ini dengan air garam dan taburkan di sekeliling warung ya. Yang paling penting, gantung ceker ayam ini di sebelah kamar mandi belakang. Kalau nanti cekernya sudah terlihat membusuk, gantilah dengan yang baru. Ibu mungkin akan jarang kesini lagi. Jadi, setiap hari kamu yang setor ke bank ya. Uang pendapatannya masukkan ke rekening ibu. Ibu percaya kamu. Ibu tahu kok siapa kamu. Jadi tolong ya, ucap Bu Rokaya dengan nada serius, guys. Sembari menyerahkan ceker ayam yang berwarna hitam pekat kepada Sisil, guys. Tanpa membantah, Sisil hanya mengangguk, guys. Meskipun di dalam hati kecilnya banyak pertanyaan yang mengganjal mengenai semua yang diucapkan Bu Rokaya, guys. Tidak hanya itu, setelah selesai berbicara, Sisil melihat Bu Rokaya mulai komat kamit seperti orang yang sedang membaca mantra. Dia berdiri di samping panci besar yang biasanya digunakan Sisil untuk memasak, guys. Setelah selesai komat kamit, Ibu Rokaya memasukkan bungkusan kain hitam yang dibawanya tadi ke dalam panci itu, guys. Sisil yang berdiri tidak jauh darinya hanya bisa terdiam, memperhatikan semua yang terjadi dengan rasa takut dan bingung, guys. Dia tidak berani mengajukan satu pertanyaan pun. Jangan dibuka panci besar ini ya, kata Bu Rokaya dengan nada serius, guys, menatap Sisil dengan tatapan tajam. Jadi, kalau kamu mau masak untuk jualan, gunakan dulu panci kecil. Setelah masakan matang, baru pindahkan ke panci besar ini. Panci besar ini hanya untuk menghangatkan saja. Dan satu lagi, jangan pernah otak-atik pancinya ya, apalagi dicuci. Biarkan saja seperti itu, ucap Bu Rokaya dengan nada serius, guys. Setelah memberikan instruksi itu, Bu Rokaya berbalik dan berjalan pergi meninggalkan Sisil sendirian dalam keheningan dan rasa mencekam. Keesokan harinya, guys, seperti yang telah diperintahkan, Sisil mulai menjalankan semua instruksi Bu Rokaya. Dia menutup rumah makan setiap kali menjelang maghrib, membuat kopi pahit, lalu menggantungkan ceker ayam di belakang, dan melaksanakan segala hal lain yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Bu Rokaya, guys. Anehnya, setelah sekitar 7 hari menjalankan rutinitas tersebut, rumah makan yang tadinya sepi tiba-tiba mendadak rame, guys. Hal ini benar-benar di luar dugaan. Para pelanggan mulai berdatangan satu persatu, mengubah suasana sunyi yang menyelimuti tempat itu menjadi situasi yang sangat ramai, guys. Sisil pun merasa kewalahan menangani banyaknya pelanggan yang terus berdatangan.
Sisil pun mengusulkan kepada Bu Rokaya untuk menambah karyawan. Namun sayangnya guys, Bu Rokaya tidak setuju dengan usulan Sisil. Tidak boleh ada karyawan lain selain kamu, Sil, kata Bu Rokaya dengan tegas tanpa memberi ruang untuk bernegosiasi, guys. Mendengar jawaban tersebut, Sisil hanya bisa terdiam, menerima semua keputusan Bu Rokaya, guys. Walaupun kini gaji yang diterima oleh Sisil meningkat dengan pesat, tapi dia tidak mampu menanggung semua pekerjaannya sendirian, guys. Perlahan-lahan, Sisil mulai mengabaikan beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan, seperti menutup warung menjelang maghrib. Bukan tanpa alasan, guys. Setiap kali menjelang maghrib, selalu ada saja pengunjung yang datang. Sisil merasa sulit untuk menutup warung di saat orang-orang masih berada di dalam. Selain itu, kegiatan lain seperti menyiram bunga melati dan menggantung ceker ayam sesekali juga mulai dilewatkan, guys. Kesibukan yang semakin menumpuk membuat Sisil tidak bisa lagi fokus menjalankan ritual-ritual yang telah diinstruksikan oleh Bu Rokaya. Hingga pada akhirnya puncaknya tiba, guys. Sisil mengalami pengalaman yang tidak akan pernah bisa dia lupakan, guys. Malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaan yang melelahkan, Sisil segera berbaring di kamarnya. Kamar tidurnya itu terletak di bagian belakang rumah makan, dekat dengan dapur, guys. Namun belum lama ia memejamkan mata, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan yang membuatnya terbangun. Dengan rasa ingin tahu, Sisil mendengarkan lebih seksama. Ternyata, guys, itu adalah suara tangisan seorang perempuan. Mendengar suara itu, perasaannya yang tadi tenang langsung berubah menjadi cemas, guys. Dia lalu bangkit dari tempat tidur dengan perasaan yang heran. Di rumah ini kan cuma ada aku. Kok ada suara yang nangis ya? Pikirnya dalam hati dengan bingung, guys. Dengan hati yang berdebar-debar, Sisil lalu turun dari tempat tidur dan keluar dari kamarnya, guys. Semua lampu di dalam rumah makan segera dinyalakannya, berharap bisa menemukan penjelasan untuk suara yang misterius itu, guys. Namun anehnya, setelah semua lampu menyala, guys, Sisil tidak melihat siapapun. Hanya kesunyian yang menemaninya. Rumah makan itu benar-benar kosong, guys. Hanya ada beberapa meja dan kursi yang belum ditata rapi sejak tadi siang. Loh, kok gak ada orang ya? Terus siapa tadi yang menangis? Pikirnya lagi sambil terus melihat sekeliling ruangan itu dengan cemas, guys. Karena rasa penasarannya belum juga terjawab, Sisil lalu memutuskan untuk membuka pintu belakang rumah makan. Dia merasa perlu memastikan siapa yang menjadi sumber suara tangisan itu, guys. Suara tersebut terus terngiang di dalam hatinya, membuat dia semakin tidak tenang dan bertekad untuk menemukan jawaban, guys. Malam itu, ketika Sisil membuka pintu belakang rumah makan, dia bukannya menemukan sumber suara tangisan, guys, melainkan melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Ceceran ceker ayam terlihat berserakan di lantai, guys, seperti bekas dimakan seseorang dengan sembarangan. Potongan-potongan itu tergeletak di sana sini, guys, berantakan, seolah-olah seseorang dengan rakus telah menyantapnya, guys. Sisil langsung berlari menuju freezer. Hatinya berdegup kencang, guys. Apa ayamku masih ada ya? Pikirnya dengan cemas. Ketika pintu freezer dibuka, rasa takutnya terbukti benar, guys. Semua stok ayam yang tersimpan di dalam freezer telah lenyap, guys.
seseorang telah membuka freezer itu dan melahap ayam-ayam tersebut mentah-mentah, guys. Menyadari kejadian itu, tubuh Sisil mulai gemetar. Bukan hanya karena kaget, guys, tapi juga karena suara tangisan perempuan itu masih terus terdengar, guys. Suaranya itu semakin keras dan semakin dekat. Namun anehnya, guys, tidak ada sosok apapun yang terlihat di sekitarnya. Perasaan takutnya semakin membesar. Tapi rasa lelah yang teramat sangat membuat Sisil memilih untuk tidak memperpanjang pikirannya. Dia lalu memutuskan untuk kembali ke kamar, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan hilang setelah dia tertidur, guys. Namun, setelah sudah kembali berbaring, suara tangisan itu masih terdengar, guys. Membuat Sisil sulit untuk benar-benar bisa memejamkan mata, guys. Keesokan harinya, Sisil berharap kedatangan Bu Rokaya ke rumah makan. Selain untuk menyerahkan laporan bulanan, dia juga ingin membicarakan tentang suara tangisan aneh yang dia dengar semalam, guys. Namun hingga malam tiba, Bu Rokaya kok tidak kunjung datang. Padahal, guys, biasanya setiap tanggal 3, Bu Rokaya pasti datang untuk mengambil laporan penjualan. Ketidakhadiran Bu Rokaya ini membuat Sisil tidak merasa nyaman, guys. Sudah genap 2 minggu sejak terakhir kali Bu Rokaya datang ke rumah makan. Sisil mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, guys. Hingga pada akhirnya, saat pikiran Sisil masih dipenuhi dengan rasa khawatir, Anggun, putri Bu Rokaya, tiba-tiba datang ke rumah makan. "Mbak Sisil, aku disuruh ibu mengambil laporan, Mbak," ucap Anggun dengan nada datar, guys. Tanpa banyak basa-basi, Sisil lalu menyerahkan uang dan catatan laporan bulanan. Lalu dia bertanya, guys, "Bu Rokaya kemana, Anggun?" "Mama sakit, Mbak. Dia tidak bisa jalan," jawab Anggun dengan lesu, guys. "Loh, sakit apa, Anggun?" "Anggun juga nggak tahu, Mbak. Tapi sakitnya itu aneh, Mbak." Mendengar penjelasan itu, guys, Sisil langsung kaget, guys. Namun sebelum sempat bertanya lebih lanjut, Anggun buru-buru pamit. "Aku balik dulu ya, Mbak. Kasihan ibu di rumah sendirian." Sisil pun hanya bisa terdiam, guys. Kata-kata Anggun tentang ibunya terus terngiang-ngiang di kepala Sisil. Kenapa Bu Rokaya ya? Padahal rumah makan kan sedang rame sekarang. Tapi kok malah dia sakit? Gumam Sisil sambil membereskan rumah makan, guys. Seperti malam-malam sebelumnya, setelah semua pintu sudah tertutup rapat, Sisil berbaring di tempat tidurnya. Dia menyalakan radio, membiarkan musik lembut dari radio itu menemani pikirannya yang penuh dengan rasa khawatir tentang kondisi Ibu Rokaya. Tapi belum lama dia memejamkan mata, guys. Suara yang sangat familiar kembali terdengar. Suara tangisan yang sama, guys. Dan kali ini lebih memilukan daripada sebelumnya, guys. Awalnya, Sisil mencoba mengabaikan suara itu, berharap bahwa itu hanyalah imajinasinya saja. Namun, guys, semakin lama dia mendengar, semakin jelas bahwa suara itu terdengar seperti seorang yang meminta pertolongan, guys. Dengan ragu, Sisil bangkit dari tempat tidurnya dan membuka pintu kamar. Lalu dia melangkah keluar, guys. Matanya langsung tertuju pada sosok perempuan tinggi besar dengan rambut hitam yang sangat panjang, guys. Sosok itu berdiri membelakanginya, berjalan perlahan di sekitar area rumah makan seperti sedang mencari sesuatu, guys.
Jantung Sisil berdegup kencang, tubuhnya kaku. Siapakah sosok perempuan itu, guys? Apa hubungannya dengan tangisan yang terus dia dengar? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Sementara itu, dia hanya bisa berdiri di tempatnya, terpaku oleh ketakutan, guys. Jantung Sisil terasa seperti berhenti berdetak. Matanya melotot, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat, guys. Sosok perempuan tinggi besar dengan rambut panjang itu berdiri di hadapannya, berkeliling di sekitar rumah makan tanpa memperhatikannya, guys. Sisil menahan nafas, berusaha sebisa mungkin untuk tidak membuat suara. Takutnya sosok itu akan menoleh ke arahnya, guys. Dengan perlahan, guys, dia lalu mundur beberapa langkah dan segera masuk kembali ke kamarnya. Begitu sampai di kamarnya, tangis yang sudah dia tahan sejak tadi pun pecah, guys. Sisil nangis ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat, guys. Dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi semua ini. Sepanjang malam itu, Sisil menangis ketakutan di kamarnya. Dia tidak hanya diliputi rasa takut oleh sosok yang dia lihat, tapi juga oleh suara-suara aneh yang seolah berasal dari dalam rumah makan, guys. Suara-suara seperti orang sedang makan, langkah-langkah kaki yang mondar-mandir di dalam ruangan, hingga suara anak kecil yang terdengar berlari-lari di dalam ruangan rumah makan, guys. Keesokan harinya, Sisil terbangun dengan tubuh yang lelah. Dia menguatkan dirinya untuk keluar dari kamar dan memeriksa keadaan rumah makan. Namun, guys, yang dia temukan membuatnya semakin ngeri, guys. Meja dan kursi yang biasanya tertata rapi kini berantakan ke sana kemari. Semuanya terlihat tidak karuan, guys. Pemandangan itu membuat Sisil lemes. Rasa takut dan bingung bercampur jadi satu, guys. Dengan terpaksa, dia mulai membersihkan rumah makan, berusaha mengembalikan semuanya seperti semula. Setelah semuanya menjadi rapi, guys, Sisil kembali membuka rumah makan seperti biasanya. Tapi ada yang janggal, guys. Sudah seharian berlalu, namun tidak ada satupun pelanggan yang datang. Sisil tahu bahwa hari itu adalah hari libur yang biasanya menjadi puncak ramenya rumah makan, guys. Namun anehnya, rumah makan sepi total, guys. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Loh, kok tumben ya? Kenapa tiba-tiba sepi? Pikir Sisil dalam hati, guys, sambil melirik jam tangannya. Saat itu pukul 9 malam. Dan Sisil merasa semakin gelisah, guys. Ketika dia mengecek nasi, Sisil menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi, guys. Nasi yang disiapkannya tadi pagi kini sudah menjadi basi, guys. Bahkan bahan makanan di dalam kulkas yang sebelumnya masih segar tiba-tiba membusuk tanpa alasan, guys. Menyadari semua ini, Sisil semakin yakin ada yang tidak beres di rumah makan itu. Waduh, kalau begini aku tutup saja warungnya ya. Ada yang tidak beres ini. Besok mending aku ke rumah Ibu Rokaya saja. Gak usah buka warung dulu. Gumam Sisil dalam hati, guys. Dia merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk tetap membuka rumah makan. Dia pun lalu mulai bergerak menutup satu persatu pintu dan jendela. Namun, guys, belum selesai dia menutup semuanya, pandangannya tiba-tiba teralihkan oleh kehadiran seorang pengemis di luar rumah makan. Sisil merasa seperti pernah melihat pengemis itu sebelumnya. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Sisil, guys,
seolah-olah memperingatkannya akan sesuatu. Merasa tidak nyaman dengan tatapan itu, guys, Sisil berusaha untuk tidak memperdulikannya. Dia mempercepat gerakannya untuk segera menutup rumah makan itu, guys. Dia berharap agar segera keluar dari situasi yang semakin aneh ini, guys. Setelah menutup rumah makan, Sisil kembali ke kamarnya dan tertidur pulas karena kelelahan, guys. Namun tidak lama kemudian, dia terbangun dengan perasaan aneh. Dia merasakan sesuatu yang halus menyentuh rambutnya, guys. Seperti ada yang sedang mengelus-ngelus rambutnya gitu, guys. Saat Sisil membuka matanya, dia langsung terkejut luar biasa, guys. Tanpa disadari, dia kini berada di pangkuan seorang nenek tua. Nenek itu duduk di kamar tidur Sisil dengan ekspresi wajah yang tidak wajar, guys. Dia tertawa dengan pelan, guys, tapi penuh kengerian, guys. Mata nenek tua itu seolah menatap jauh ke dalam jiwanya, membuat Sisil merasa ketakutan, guys. Ketakutan yang belum pernah dia alami sebelumnya, guys. Tubuh Sisil langsung menegang. Darahnya seakan berhenti mengalir, guys. Tanpa pikir panjang, Sisil berteriak dalam hati. Dan tubuhnya bergerak cepat, guys. Tanpa menoleh lagi ke arah nenek itu, Sisil berlari keluar dari kamarnya. Kakinya bergetar hebat, guys. Langkahnya sesekali tersandung karena ketakutan yang luar biasa. Dia hampir tidak mampu lagi menahan rasa ngeri yang memasuki setiap pori-pori tubuhnya, guys. Ketika dia berada di luar kamar, lah kok Sisil dihadapkan dengan pandangan yang lebih mencekam, guys. Matanya terbelalak melihat puluhan anak kecil duduk di setiap kursi rumah makan. Anak-anak itu tidak hanya duduk diam, guys. Beberapa di antaranya bahkan memanjat meja, bermain-main dengan tawa yang terdengar tidak wajar, guys. Wajah anak-anak itu tidak seperti anak-anak pada umumnya, guys. Ada yang kepalanya jauh lebih besar daripada tubuhnya. Ada yang tangan dan kakinya kerdil. Bahkan ada juga yang memiliki mata yang sangat besar, guys. Seperti mata kuda, guys. Sisil pun hampir kehilangan kesadarannya karena pemandangan itu sangat menakutkan, guys. Ketakutannya kini telah mencapai puncaknya. Dia mencoba berlari sekuat tenaga, menjauhi pemandangan mengerikan di rumah makan itu, guys. Dengan nafas tersengal, Sisil berusaha keluar dari rumah makan dan berlari menuju toko yang tidak jauh dari tempat itu, guys. Sisil tahu ruko tersebut adalah milik Mbak Sumi, seorang penjual baju yang dia kenal. Sisil berlari tanpa henti, guys. Air mata bercucuran di wajahnya. Ketika akhirnya Mbak Sumi membuka pintu ruko, Sisil langsung menangis terseduh-seduh di hadapannya, guys. Tubuhnya lunglai, lelah oleh rasa takut yang luar biasa. Tanpa ragu, Mbak Sumi mempersilahkan Sisil masuk. Dan Sisil menceritakan semua yang dia alami malam itu, guys. Keesokan paginya, Sisil dan Mbak Sumi memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Rokaya. Sisil merasa dia harus menceritakan kejadian aneh semalam kepada pemilik rumah makan itu, guys. Namun, saat mereka tiba di rumah Bu Rokaya, Sisil langsung terkejut, guys. Bu Rokaya tampak terbaring lemah. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, guys. Berbicara saja, dia tidak mampu, guys. Bu Rokaya hanya bisa menatap Sisil dengan mata penuh kesedihan.
Air mata perlahan menetes di pipinya, guys. Di saat itulah Sisil menyadari bahwa ini mungkin adalah terakhir kalinya dia akan melihat Bu Rokaya, guys. Dan benar saja, guys. Malam itu berita duka datang. Bu Rokaya telah pergi untuk selama-lamanya, guys. Kematian Bu Rokaya membuat Sisil tidak lagi sanggup bekerja di rumah makan tersebut. Pengalaman yang dia alami begitu menghantuinya, guys. Dan dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, meninggalkan segala kenangan yang tidak mungkin dia lupakan, guys. Beberapa waktu kemudian, Sisil mendengar kabar bahwa rumah makan milik Bu Rokaya itu telah dijual. Rumah makan itu kini telah berganti menjadi sebuah toko baju, guys. Dan setelah Sisil mencari tahu, ternyata toko baju itu adalah milik Mbak Sumi. Rumah makan itu telah dibeli oleh Mbak Sumi dengan harga yang sangat murah,